Bismillah, Assalamualaikum. Tony FS membacakan, Om Ras mengisahkan Hantu Sandah, hantu perempuan dari Kalimantan. Sebelum saya membacakan dari Om Ras ini, saya harus berdoa dulu ya. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Hantu Sandah banyak versinya. Ada yang dari Kalimantan Tengah, ada yang dari Kalimantan Selatan. Bahkan hampir di setiap kampung punya cerita tersendiri tentang hantu wanita ini. Nah, kali ini Om Ras akan ceritain yang dari Kalimantan Selatan, tepatnya di desa tempat mertua Om Ras. Dulu sewaktu bapak mertua Om Ras masih muda, katanya dulu ada sepasang suami istri yang pernikahannya kurang harmonis. Dikarenakan si suaminya suka mabuk-mabukan, jalan-jalan tidak tentu arah tujuan, pulang cuma makan dan minum, sementara istrinya jarang dikasih uang. Di suatu hari, Galuh, nama samaran, berkata kepada sang suami, "Kak, beras kita habis, hanya cukup untuk dimasak sore ini." Kata Galuh, nama samaran ya, "Ini uang 20.000, dicukup-cukupkan ya. Beli beras, ikan, dan sayur. Aku mau jalan sebentar," ujar Anang sang suami. Namanya juga samaran ya. Anang panggilan untuk laki-laki, sementara Galuh panggilan untuk perempuan. "Mau kemana lagi, Kak?" tanya Galuh. "Sudah, jangan banyak tanya. Urus saja kerjaan rumah, atau kamu ke pasar beli beras sana." Jika suaminya sudah berbicara dengan nada tinggi, maka Galuh pun tak akan berani melawan. Setelah suaminya pergi, dia pun segera bersiap-siap untuk ke pasar. Di perjalanan, Galuh bertemu teman-temannya sewaktu masih gadis dulu. "Galuh, apa kamu tidak curiga sama suamimu itu?" tanya salah satu temannya, panggil saja namanya Sinah. "Curiga? Memangnya kenapa, Sinah?" tanya Galuh seraya mengerutkan keningnya. Teman-temannya saling pandang satu sama lain. Kemarin aku dan suamiku melihat suamimu sedang berduaan sama perempuan kampung sebelah," kata Sinah pelan. Galuh menunduk memikirkan perkataan temannya itu. "Tapi daripada menuduh tanpa bukti, lebih baik kamu selidiki sendiri loh sana," ujar Siti. "Ya sudah, aku duluan ya. Aku mau beli sesuatu di warung itu dulu," kata Galuh sengaja memisahkan diri dari teman-temannya. Di perjalanan pulang dari pasar pun, dia masih teringat perkataan teman-temannya itu. Singkat cerita, 2 bulan berlalu. Beberapa hari terakhir ini Galuh merasa tidak enak badan, sehingga dia tidak memasak makanan untuk suaminya. Rasa pusing dan mual yang dia rasakan membuat Galuh susah untuk memasak. Dalam sejam sudah hampir puluhan kali dia muntah-muntah. "Galuh, coba periksakan ke bidan. Siapa tahu kamu hamil." Bidan di sini bidan kampung ya, teman-teman. Kata temannya yang hari itu sengaja menjenguk Galuh karena sudah beberapa hari ini tidak terlihat keluar rumah. Galuh terdiam. Ada rasa senang dan was-was menyelimuti hatinya. Senang karena kalau dia hamil, suaminya pasti akan betah di rumah. Was-wasnya karena Galuh juga takut jika kehamilannya malah dijadikan alasan suaminya untuk tidak di rumah. Karena beberapa hari ini dia bahkan tidak sanggup mencium bau rempah-rempah di dapur, apalagi memasak. Ditemani temannya, Galuh pergi ke rumah bidan kampung yang sering membantu orang-orang melahirkan. Sesampainya di rumah bidan itu, perut Galuh diurut-urut pelan. Sudah beberapa saat, bidan beranak itu tersenyum. "Selamat, Cuk, kamu hamil," ucap bidan itu dengan bibir tersenyum. Galuh tersenyum, ada kebahagiaan di wajahnya. Namun, dalam perjalanan pulang dari rumah bidan itu, Galuh disuguhi pemandangan yang membuat hatinya seketika hancur. Dia melihat suaminya sedang bermesraan di sebuah warung tenda, tepat saat Galuh dan temannya ingin membeli air minum di warung tersebut. Dengan perasaan hati yang hancur, Galuh berlari pulang.
tapi bukan ke rumahnya dan suaminya, melainkan ke rumah orang tuanya. Sesampainya di rumah orang tuanya, Galuh menangis di pelukan ibunya. "Ma, Anang bagandak, Ma. Anang selingkuh." Bagandak itu selingkuh ya. Untuk sebutan bagandak itu sejak zaman dulu tuh. Ishak Galuh di pelukan ibunya berkata, "Bagandak? Sama siapa lu?" tanya ibunya kaget. "Balu di warung tenda, Ma." "Balu itu janda ya?" jawab Galuh terisak. "Benar-benar kurang ajar si Anang itu," gumam ibunya emosi. "Kalau begitu, kamu minta cerai saja, Galuh. Jangan mau diinjak-injak sama suamimu yang hobi kelayapan itu," ujar ibunya Galuh emosi. "Tapi Galuh sedang mengandung, Ma. Lagi pula Galuh sangat sayang dengan Anang, Ma. Galuh tidak ingin bercerai, Ma." Ishak Galuh, "Ya Tuhan, ya Tuhan, bagaimana nasib anakmu ini nantinya, Luh? Ayahnya saja seperti itu, bisa-bisa kau malah diceraikan," ujar ibunya bingung. Tiba-tiba Galuh mengerang kesakitan sambil memegangi perutnya. "Astagfirullahaladzim, sakit, Mah, sakit," jerit Galuh. Ibunya Galuh segera berlari keluar rumah, meminta tolong pada tetangga sekitar rumahnya. "Sepertinya kamu keguguran, Galuh," ujar salah seorang tetangga terharu. Galuh lemas tak sadarkan diri. Hamba tadi setelah Galuh keguguran, masih belum ada suaminya menengok Galuh ke rumah mertuanya itu. "Galuh, kamu mau tidak kalau suamimu itu kembali menyayangi kamu?" tanya temannya. "Iya mau, memangnya bagaimana caranya, Miss?" tanya Galuh seraya membenarkan duduknya. Tapi sebelum lanjut peringatannya ini ya, bagi teman-teman yang nggak kuat nyimak atau yang jorok-jorok, boleh di skip sekarang ya. Ini agak jorok nih. Misna pun menjawab, "Maruyanmu masih keluar kan?" Maruyan adalah darah yang keluar selepas melahirkan ataupun keguguran. Kata mertua Omras seperti itu, Maruyan namanya. "Iya masih keluar," jawab Galuh polos. "Nah, darah itu kata orang bisa membuat suami jadi sayang sama kita, Luh," bisik Misna. "Aku sudah coba sama suamiku, dan seperti yang kamu tahu kan, suamiku itu sepulang kerja, dia di dalam rumah saja, diam, tidak kepikiran untuk keluar, apalagi bagandak," bisik Misna lagi. "Tapi diapakan darahnya, Miss?" tanya Galuh, mulai tertarik dengan apa yang dikatakan Misna. Misna celingkukan ke kiri dan kanan sebelum berbisik lagi dengan Galuh. "Dicampurkan di makanannya, tapi jangan sampai termakan kita sendiri," bisik Misna sambil tersenyum. "Maksudnya gimana?" tanya Galuh masih tidak mengerti. "Nah begini, kamu kan memasak nasi atau lauk pauk untuk suamimu. Langkahi makanannya dan masukkan sedikit darah haid atau darah Maruyanmu ini, Galuh," ujar Misna. "Aku takut kalau begitu, Miss. Takut suamiku marah," jawab Galuh. "Maka dari itu jangan sampai ketahuan, Galuh," kata Misna. "Lalu rasanya bagaimana? Itu kan kotor. Bagaimana kalau suamiku tahu dari rasanya?" tanya Galuh lagi. "Kalau aku biasanya, aku campur darah haidku dimasak habang, biar nggak ketahuan. Masak habang Banjar ya. Om Ras itu nggak tahu bahasa Indo nyebutnya apa. Habang itu merah ya kalau nggak salah ya. Jadi kayak telur ceplok yang disambal gitu, tapi sambalnya warnanya merah." Galuh diam seraya menunduk. "Apa itu benar-benar manjur, Miss?" tanya Galuh kemudian. "Ya kalau tidak percaya, kamu coba saja dulu, Galuh," jawab Misna. "Tapi apa nggak dosa, Miss?" tanya Galuh lagi. "Kalau kau memikirkan dosa, rumah tanggamu tidak akan berubah, Luh. Kamu mau jika suatu saat nanti kau diceraikan suamimu?" ujar Misna seraya beranjak dari duduknya. Galuh menggeleng. Menyaksikan suaminya bagandak saja hatinya sudah hancur, apalagi jika sampai ditinggal kawin. "Tidak, aku tidak mau diceraikan. Dalam hubungan ini, aku tidak pernah berbuat salah duluan.
Jadi kalau sekarang aku berbuat seperti yang dikatakan Misnah tadi, aku yakin tidak akan terjadi apa-apa padaku. Aku hanya ingin suamiku jadi sayang lagi padaku, batin Galuh. Singkat cerita, hari ke-6, Galuh pun berpamitan pada ibunya untuk pulang ke rumah suaminya. Awalnya ibu Galuh tidak mengizinkan, karena keadaan Galuh masih belum pulih. Bahkan darah maruyanya pun belum berhenti keluar. Namun dengan alasan ini dan itu, akhirnya ibu Galuh pun mengizinkan anaknya itu pulang ke rumah suaminya. Singkat cerita, sampailah Galuh di rumahnya. Ternyata di dalam rumah itu sudah ada suaminya dan beberapa orang temannya membawa perempuan. Setelah melihat istrinya, Anang langsung melepaskan pelukan tangannya pada perempuan tersebut. Galuh menarik nafas, mencoba menguatkan diri dan hatinya untuk tidak meluapkan amarahnya saat ini. Tidak mengapa kak, lanjutkan saja. Lagi pula aku juga habis keguguran, kata Galuh bergetar berusaha menahan air matanya. Anang tersenyum mendengar ucapan istrinya itu. Tidak ada kesedihan di wajahnya setelah mendengar istrinya keguguran. Galuh bergegas masuk ke dalam kamar, mengunci diri hingga malam. Galuh, aku mau mengantar Ima pulang dulu ya, pamit suaminya dari luar pintu. Galuh diam tak menanggapi perkataan suaminya. Padahal di dalam kamar hancur sehancur-hancurnya. Di sisi lain, malam itu Galuh tidak bisa tidur. Dia masih menunggu suaminya pulang. Namun seperti biasa, jika sudah pergi, suaminya tak akan pulang apabila perutnya belum lapar. Sekitar jam 4 subuh Galuh beranjak ke dapur untuk memasak nasi. Menunggu nasi masak, Galuh juga menyiapkan rempah-rempah untuk membuat masak habang. Setelah nasi masak, Galuh menaruh nasi untuk suaminya di lantai dan melangkahi nasi itu, lalu melepaskan sambutan atau cangcutnya, sop teh kain, tepat di atas nasi itu. Setelah selesai, Galuh juga melangkahi rempah-rempah bumbu yang sudah dihaluskan untuk membuat masak habang itu. Setetes darahnya jatuh mengenai bumbu halus masak habang tersebut. Setelah melakukan itu, Galuh lalu memasak bumbu halus itu. Sesekali diciumnya aroma masakannya itu. Tidak ada yang berubah. Setelah semuanya sudah selesai, Galuh menyiapkan makanan di dalam tatudung atau tudung saji untuk suaminya. Semoga yang dikatakan Misnah benar-benar manjur, ucapnya pelan. Sekitar jam 6 pagi terdengar seseorang membuka pintu rumahnya. Anang datang dengan wajah kusut. Sini kak, makan dulu. Aku sudah siapkan makanan untuk kakak, ujar Galuh seraya tersenyum. Apa kamu tidak marah kalau aku pacaran dengan Ima? Tanya Anang. Galuh menggeleng. Tidak kak, itu kan hak kakak, jawab Galuh lembut seraya membuka tudung saji. Wah masak habang, kamu memang istri yang baik. Tidak salah aku memilihmu untuk jadi istriku, ujar Anang seraya menyendok nasi dan menyuapnya. Galuh masih tersenyum. Singkat cerita, sudah sekitar 3 hari dia memberi makan suaminya yang kotor-kotor. Perubahan mulai terlihat. Anang menjadi lebih betah di rumah. Walaupun diajak teman-temannya untuk balayawan atau kelayapan, tapi Anang menolak dan lebih memilih untuk tinggal di rumah bersama istrinya. Tapi efeknya sangat di luar dugaan Galuh. Anang bukan hanya betah di rumah, tapi juga menjadi malas bekerja karena tidak ingin sedikit pun meninggalkan Galuh. Kak, coba kamu cari kerjaan, beras sudah mau habis, ujar Galuh. Iya, baiklah Ding, aku mau cari kerjaan dulu, jawab Anang tanpa ekspresi. Setelah berkata seperti itu, Anang pun bersiap pergi. Jangan pakai baju yang bagus, ujar Galuh seraya mengambil baju yang akan dipakai suaminya itu. Suaminya menurut saja, lalu memakai pakaian yang mulai sobek. Galuh tersenyum sinis. Rasakan sekarang. Dulu kau sakiti hatiku, sekarang kau akan kusiksa jiwa dan ragamu, kata Galuh sinis. Anehnya, walaupun Anang mendengar ucapan istrinya itu, dia hanya diam tidak menanggapi sedikit pun. Setelah suaminya pergi, Galuh bergegas pergi ke rumah Misnah, teman sekaligus gurunya. Sesampainya di rumah Misnah, Galuh langsung masuk ke rumah itu.
Miss, suamiku memang patuh dan tunduk dengan perkataanku, tapi sekarang malah gak akan bekerja kalau tidak disuruh. Malas-malesan dia. Keluh Galuh pada temannya yang sedang menghambit atap atau membuat daun menjadi atap. Itu memang salah satunya. Suamiku juga begitu loh. Kata orang tua dulu, kalau suami sudah termakan campuran darah kotor, dia pasti jadi bungul-bungul seperti orang bodoh. Jadi sepesuruh kita aja. Apa yang kita suruh dia akan melakukan, jawab Misnah. Galuh terdiam. Iya memang sih sepesuruh kita saja, tapi aku malah repot setiap hari harus menyuruhnya terus. Mandi disuruh, makan disuruh, bekerja juga disuruh. Semuanya harus disuruh dulu, kata Galuh. Nanti kau juga akan terbiasa loh, ujar Misnah seraya tertawa. Sementara itu, bulan demi bulan berlalu, Galuh hamil lagi. Kali ini dia dilayani suaminya dengan sangat baik. Suaminya mengerjakan semua pekerjaan rumah sebelum berangkat kerja. Sementara Galuh kerjanya cuma tiduran. Bisik-bisik tetangga di sekitar rumahnya pun mulai membicarakan rumah tangga Galuh dan Anang. Kena pirunduk lu, wah lakinya si Galuh nintu. Yang artinya mungkin karena terkena pirunduk suaminya si Galuh itu, ujar orang-orang mulai curiga. Pirunduk dalam bahasa Indonesianya yang pasti ya pirunduk itu sejenis untuk menundukkan atau menjinakkan suami, persis yang dilakukan si Galuh. Singkat cerita, kandungan Galuh sudah memasuki usia 7 bulan. Ibunya Galuh mulai sibuk setiap malam Jumat pulang pergi ke rumah Galuh untuk memberi palungsur baranak, telur ayam kampung dan minyak goreng agar mudah melahirkan. Palungsur beranak juga bermacam-macam, bisa telur ayam campur minyak goreng, atau juga dari binatang seperti minyak pilanduk, minyak ular, dan lain-lain. Tapi untuk yang minyak-minyakan itu yang memakainya kami di Kalimantan Tengah. Dan istrinya Om Ras dulu pelungsurnya tambuni kucing. Itu pun harus kucingnya langsung yang ngasih, bukan karena paksaan atau diambil paksa. Alhamdulillah emang bener, lancar lahirannya. Gak sempat bidan datang, anaknya udah keluar. Maaf jadi ngelantur nih ceritanya. Kita lanjut. Ibunya Galuh ini sebenarnya juga sudah curiga sama menantunya, yang semula suka keluyuran dan kasar, malah jadi betah di rumah dan lembut, penuh perhatian pada Galuh. Loh, kamu jujur saja ya nak. Apa betul kamu memberi pirunduk pada suamimu itu? Tanya ibunya Galuh di malam itu. Pirunduk apa ma? Galuh tidak pernah memberi apapun pada Anang. Mungkin dia itu udah sadar dengan kelakuannya selama ini mah. Karena kelakuannya pula lah anak yang Galuh kandung mati, ujar Galuh sinis. Ya sudah kalau begitu, syukurlah kamu tidak seperti yang digosipkan orang-orang, ucap ibunya Galuh. Lagi pula nak, kalau kamu berbuat seperti itu, kamu akan berdosa. Matimu tidak akan diterima bumi. Apalagi sekarang kamu tengah mengandung dan sebentar lagi akan melahirkan, lanjut ibunya Galuh. Galuh mendengus kesal mendengar ucapan ibunya. Dalam hatinya meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya. Galuh, besok kalau mandi ingat ya, air rambutmu diminum. Kalau baunya biasa saja berarti proses kelahiran anakmu akan berjalan lancar, ujar ibunya lagi. Iya mah, nanti akan Galuh lakukan, jawab Galuh. Ya sudah, Uma pulang dulu, ujar ibunya seraya pamit. Keesokan harinya saat Galuh mandi, dia mengikuti saran ibunya untuk meminum air rambut bilasan terakhirnya. Astaga, kok bau bangkai? Gumam Galuh cemas. Dia mengurungkan niatnya meminum air rambutnya. Setelah berpakaian, Galuh bergegas menuju rumah ibunya, bermaksud menanyakan bau bangkai yang tercium di rambutnya saat dia ingin meminumnya tadi. Namun apa hendak dikata, saat Galuh berjalan dengan tergesa-gesa, kakinya tersandung batu dan terjatuh. Rasa sakit yang teramat sangat dirasakan Galuh pada perutnya. Orang-orang berdatangan untuk memberi pertolongan pada Galuh. Para warga mengangkat tubuh Galuh dan membawanya ke rumah orang tuanya. Astagfirullah Galuh, teriak ibunya yang melihat tubuh Galuh digotong oleh beberapa warga. Kenapa anak saya? Tanya ibunya Galuh terisak. Terjatuh di jalan bu, jawab salah satu warga yang mengantar Galuh.
Kenapa bisa begini ya Allah? Isak ibunya Galuh. Jatuhnya telungkup, Bu. Perutnya terkena batu jalanan, ujar warga yang lain menjelaskan. Galuh mengerang-erang kesakitan. Bidan beranak pun sudah dipanggil. Kata bidan, akibat jatuh itu bayi yang dikandung Galuh kemungkinan akan terlahir tidak cukup bulan. Dan benar saja, beberapa saat kemudian air ketubanya pecah. Proses kelahiran bayi itu berlangsung dengan penuh kesedihan. Ayo Hajan, mengejan lagi lu, ayo, ujar bidan. Saya sudah tidak kuat, ujar Galuh. Bagaimana ini Nik? Tanya ibunya Galuh. Minta air sama jahe, ujar bidan itu. Ibunya Galuh bergegas mengambilkan air dan jahe, lalu memberikannya pada bidan itu. Jahe itu dihaluskan dan dicampur dengan air. Bidan itu membacakan sesuatu pada air jahe itu, lalu meminumkannya pada Galuh. Sesaat setelah meminum air jahe itu, perlahan-lahan Galuh kembali mengejan dengan kuat. Dan dalam beberapa kali mengejan, akhirnya anaknya lahir. Namun Galuh mengalami pendarahan yang sangat hebat setelah melahirkan, dan hanya bertahan beberapa menit, Galuh menghembuskan nafas terakhirnya. Innalillahi. Galuh meninggal tanpa sempat meminta maaf pada suaminya. Nah, horornya pas Galuh ini meninggal, tapi mohon maaf ya teman-teman, Om Ras agak gak enak buat terusin malam ini nih. Jadi Om Ras waktu menuliskan kisah ini dijeda ya beberapa waktu, dan saya bacanya langsung aja nih, dan semoga tidak ada apa-apalah. Bismillah. Beberapa warga yang laki-laki bergegas berangkat mencari Anang, suaminya Galuh, memberitahukan tentang Galuh. Nang, sebaiknya kau cepat pulang ke rumah mertuamu. Ada kabar buruk tentang istrimu, ujar Suanang. Suanang itu paman ya, ujar paman Baruni yang merupakan paman kandung dari Galuh. Kabar buruk apa itu Suanang? Tanya Anang. Istrimu terjatuh di jalanan, dan hanya beberapa saat setelah dibawa ke rumah, ketubanya pecah. Galuh berhasil melahirkan anak kalian, tapi istrimu tidak selamat, Nang, jawab Suanang Baruni. Kaki Anang terasa lemas ketika air mata berlinang. Anang berlari meninggalkan Suanang Baruni dan beberapa orang warga lainnya. Anang berlari dengan air mata yang masih deras mengalir dari sudut matanya. Galuh, Galuh, teriak Anang histeris setelah sampai di depan pintu rumah mertuanya itu. Saat Anang memasuki rumah itu, terlihat ibu mertuanya sedang menggendong bayi yang dibalut dengan tapih pahalai. Di sana juga terbaring Galuh dengan tubuh bagian bawah masih berdarah. Anang berteriak menyebut nama Galuh, lalu terduduk lemas di samping jasad istrinya. Beberapa warga yang lain mulai membersihkan darah-darah tersebut, karena hari sudah terlalu sore dan tidak memungkinkan untuk menguburkan jenazah Galuh. Jadi malam itu mereka tidak tidur semalaman, menunggui jasad Galuh sampai membacakan Yasin mengelilingi jenazah. Malam itu Anang terlihat aneh, duduk di sudut ruangan dengan tatapan kosong, sambil sesekali mengangguk. Barun, sepertinya Anang itu sudah tidak beres. Lihat itu, dari tadi duduk di sana saja, bisik Gulu Madi. Gulu artinya anak kedua, dan yang paling tua disebut Julak oleh keponakannya. Tidak baik berkata seperti itu, tegur Suanang Baruni. Sementara itu keesokan harinya penguburan jenazah Galuh berjalan lancar. Hari itu warga yang perempuan berkumpul di rumah ibunya Galuh, membantu memasak makanan untuk manurun tanah. Malam pertama setelah penguburan, biasanya di sini akan diadakan selamatan. Menjelang sore semua masakan sudah selesai dimasak, dan sebagian ibu-ibu yang tadi membantu mulai pamit pulang untuk mandi dan bersiap-siap kembali lagi ke rumah ibunya Galuh. Sementara warga yang laki-lakinya sebagian bakiawan itu mengundang warga yang lainnya. Ibunya Galuh duduk di dalam kamar sambil menggendong bayi yang merupakan anaknya Galuh dan Anang itu. Sudah hampir maghrib, dan ibu-ibu yang tadi pamit pulang pun sudah datang lagi ke rumah ibunya Galuh. Ah! Teriak salah satu ibu-ibu yang baru saja masuk ke ruangan dapur. Ada apa, Bu? Tanya Suanang Baruni. Tadi ada seseorang yang masuk ke dapur, terus menghilang di sudut situ. Dan saat saya periksa makanan ini, ternyata makanan ini semuanya basi, Run. Padahal baru sebentar ditinggal, ujar ibu-ibu itu seraya bergidik.
Suanang Baruni menelan ludahnya. Memang dia sudah merasakan ada yang aneh semenjak di pekuburan tadi. Tapi rasa itu ditepis Suanang Baruni. Saya tidak boleh berprasangka buruk. Apalagi Galuh itu adalah keponakanku, batin Suanang Baruni. Mungkin saja itu orang gila yang sering keluyuran di kampung kita, ujar Suanang Baruni. Saya merasa tidak enak badan, Run. Saya pamit pulang dulu ya, kata ibu-ibu itu, lalu berjalan keluar dari ruangan dapur. Malam kedua. Ma, ujar suara dari luar rumah ibunya Galuh. Suara itu terdengar sumpal, kayak mulut yang dimasukin kain. Siapa itu? Tanya ibunya almarhum Galuh. Ma, jawab suara itu. Astagfirullahaladzim, ucap ibunya Galuh gemetar. Baruni, teriak ibunya Galuh memanggil adiknya yang tinggal bersebelahan rumah dengannya itu. Sesaat kemudian, Suanang Baruni segera datang ke rumah ibunya Galuh. Kenapa, Kenapa, kakak? Tanya Sanang Baruni. Tadi aku mendengar suara orang di luar rumah. Suaranya sumpal tidak jelas. Tapi hatiku yakin kalau itu sepertinya suara Galuh, isaknya. Dek. Suanang Baruni teringat dengan sosok yang dia lihat tadi. Seseorang berjalan kenjat-kenjot dengan kaki basuh lait, lenggak-lenggok dengan kaki seperti model. Masa sih, Kak? Kata Suanang Baruni dengan wajah ragu. Entahlah, aku juga tidak yakin, Run, jawab ibunya Galuh dengan wajah sedih. Rupanya hantunya Galuh tidak hanya menemui ibunya, tapi juga berkeliling desa meneror warga-warga. Keesokan harinya, desa itu menjadi gempar karena teror dari hantu yang dipercayai adalah perwujudan dari arwah Galuh. Galuh jadi sanda. Begitulah desas-desus di antara para warga kampung tersebut. Kak, apakah kakak sudah mendengar kabar bahwa tadi malam banyak warga yang rumahnya didatangi oleh arwah Galuh yang sudah menjadi sanda? Tanya Suanang Baruni. Tidak mungkin Galuh jadi hantu sanda. Galuh itu anak kurun. Aku yang mendidiknya. Aku tahu Galuh seperti apa. Tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang mengakibatkan dia jadi hantu sanda itu, ujar ibunya Galuh tidak terima anaknya disebut jadi hantu sanda. Suanang Baruni terdiam, tidak berani berkata lebih jauh lagi. Setiap malam ibunya Galuh selalu didatangi oleh hantu anaknya itu. Bahkan pernah ibunya pulang dari sungai dihadang oleh hantu sanda perwujudan anaknya tersebut. Hantu itu berdiri dengan kaki tidak menapak tanah dan di mulutnya basumpal cancut. Sambil mengatakan sesuatu yang jelas tidak dimengerti ibunya, mulutnya bersumpal celana dalam. Saat itu ibunya sakit sampai seminggu lebih. Itu pun sembuh setelah dikasih air oleh ustadz. Kampung itu sekarang benar-benar sudah tidak aman lagi karena teror dari hantu sanda itu. Jika malam hari ada masakan di rumah-rumah warga, pasti besoknya sudah basi berlendir karena dikucau atau diaduk-aduk menggunakan tangan, yang kata warga adalah perbuatan hantu sanda itu. Mulai jam 5 sore, warga mulai sintup atau diam di dalam rumah, tidak berani keluar. Bahkan dulu, karena warga masih jarang yang menggunakan WC dan karena takut ke jamban atau sungai, sebagian warga menggunakan plastik untuk menampung kotoran mereka jika sudah sangat kebelet. Tapi teror terus berlanjut. Bahkan sekarang hantu sanda itu sudah berani menampakkan diri di hadapan warga. Kata mertua Om Ras yang dulu pernah didatangi hantu sanda itu, katanya hantu itu menanyakan sebuah nama yang jika dipahami ternyata adalah nama suaminya. Mana Anang? Ujar hantu sanda itu dengan mulut bersumpal cancut atau kain softtek. Pastinya siapapun yang bertemu hantu itu pasti akan lari tunggang langgang dan keesokannya akan jatuh sakit. Bu, maafkan Misna, Bu. Aku yang mengajari Galuh memakai pirunduk untuk suaminya, isak Misna. Apa? Kau tahu, Misna? Kau tahu apa yang terjadi pada anakku karena pirunduk yang dia berikan pada suaminya itu? Dia jadi sanda sekarang, Misna. Setiap malam mengganggu warga kampung kita, bentak ibunya Galuh seraya menjambak rambut Misna. Saya minta maaf, Bu.
Saya pun sungguh menyesal, Bu. Setiap malam dia selalu datang menemuiku, menggangguku, isak Misnah. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menghentikan ini semua, isak ibunya Galuh. Kasihan anakku. Ini semua gara-gara kamu, gara-gara kamu. Kau mengajari anakku melakukan perbuatan yang akhirnya malah menjadikan Galuh seperti itu, isak ibunya Galuh. Maaf, Bu, maaf. Aku akan meminta Anang untuk memaafkan Galuh agar arwahnya bisa beristirahat dengan tenang, ujar Misnah seraya beranjak pergi untuk mencari Anang. Singkat cerita, dengan mata yang masih sembab, Misnah pergi ke rumah orang tua Anang. Dia akan menerima apapun yang akan terjadi jika dia memberitahukan semuanya pada Anang dan keluarganya. Assalamualaikum, ucap Misnah dari luar rumah. Waalaikumsalam, sahut suara dari dalam. Ada apa, Miss? Tanya kakaknya Anang. Aku ingin bertemu Anang, jawab Misnah gemetar. Kau pucat sekali, Miss. Kau sakit? Tanya kakaknya Anang. Misnah menggeleng, lalu menyerobot masuk ke dalam rumah. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya, ujar Misnah pelan lalu menceritakan semuanya. Astagfirullahaladzim, ucap kakaknya Anang kaget tak percaya. Di sini saya yang bersalah. Saya yang sudah mengajarkan pada Galuh. Saya salah dan juga salah Anang, isak Misnah. Tapi saya mohon Anang mau memaafkan Galuh, karena semua ini bukan kesalahan Galuh. Andai Galuh tidak melihat kau bergandak dan bahkan setelahnya kau tidak pernah menjenguk Galuh, padahal saat itu Galuh keguguran anakmu, lanjut Misnah. Aku kasihan pada Galuh. Sebagai wanita, aku pun tidak tega melihat penderitaan Galuh. Makanya aku memberitahukan cara merunduk atau menundukkan suami padanya. Iya, aku tidak menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini. Tapi kita juga harus membersihkan semuanya pada Anang. Nanti malam aku akan membawa Anang ke rumah Guru Mahmud, kata kakaknya Anang. Terima kasih. Di sisi lain, Misnah tidak berani pulang. Malam harinya selepas maghrib, kakaknya Anang dan juga Misnah berjalan ke kampung sebelah untuk menemui Guru Mahmud. Namun baru sampai perbatasan desa yang merupakan jembatan gantung sepanjang 20 meteran itu, mereka dihadang oleh seseorang yang berjalan di kejauhan. Tubuhnya besar dan cara berjalannya aneh. Karena dulu jembatan itu gelap, jadi tidak kelihatan jelas siapa yang berjalan di kejauhan menuju ke arah mereka yang baru saja beberapa meter berjalan di jembatan. Dan alangkah kaget sekaligus takutnya mereka saat melihat sosok itu sudah dekat dengan mereka. Hantu Sanda perwujudan Galuh itu meminta maaf pada Anang. Sementara Misnah dan kakaknya Anang terduduk lemas setelah melihat hantu itu. Mulutnya bersumpal kain pembalut yang masih berdarah. Aku sudah memaafkan Galuh. Apapun yang kau lakukan padaku, aku sudah ikhlas dan memaafkanmu, ucap Anang yang setengah sadar itu. Maksudnya sadar dari pilunduk. Setelah mendengar ucapan itu, hantu tersebut menangis dan perlahan-lahan menghilang. Alhamdulillah, ucap kakaknya Anang seraya berusaha berdiri. Kakinya masih terasa lemas. Malam itu juga mereka melanjutkan perjalanan ke rumah Guru Mahmud. Setelah sampai di sana dan menceritakan semuanya, Guru Mahmud kemudian memberikan air yang sudah dibaca-baca itu pada Anang untuk diminum. Setelah beberapa teguk terminum, tiba-tiba Anang muntah. Apa yang dimuntahkan biar nggak usah disebutin di sini ya. Anang juga diberi air di dalam botol untuk nanti disiramkan di kuburan Galuh. Dan keesokan harinya, warga dan Anang beramai-ramai pergi ke kuburan Galuh. Di sana Anang menangis meminta maaf pada Galuh, lalu menyiramkan air pemberian Guru Mahmud di kuburan itu. Biar lebih yakin hantu Sanda itu tidak akan meneror kampung kita lagi, lebih baik batu nisannya dibalik saja, yang kaki ke bagian kepala, dan begitu juga sebaliknya, ujar salah satu warga. Warga yang lain pun mengiyakan usul itu. Jadilah hari itu kuburan Galuh nisannya dibalik, bahkan sampai sekarang. Dan kisah ini selesai. Mari kita doakan ya untuk almarhumah Galuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Dan kisah ini selesai. Untuk pesannya buat para suami, belajarlah untuk lebih menghargai istri, karena jika sudah terjadi seperti ini yang disalahkan pasti istri kan. Semoga teman-teman mendapat manfaat ya. Tony Afes pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS.